Baik, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Sena, Muhammad Haidar, Nizar, sama Randy ya. Oke, di mute aja semua ya. Kecuali nanti saya kalau tanya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut mata kuliah dasar telekomunikasi. Materi hari ini adalah mengenai OSI layer. Sudah ada yang mencoba membaca atau mengerti apa OSI layer? Boleh mungkin siapa? Sena? Boleh Sen? Cerita sedikit boleh pengertiannya apa OSI layer itu? Halo? Sen? Halo Pak. Iya, boleh cerita sedikit. Mungkin pernah dengar atau pernah baca OSI layer itu apa ya? Dia open system interconnection. Atau Randy boleh Randy. Ini diskusi aja ya, dia sambil belajar semua. Ada yang tahu? Atau punya pendapat aja nggak apa-apa? Itu bukan Pak standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Oke, itu salah satunya ya. Yang lain? Boleh? Yang lain komentarnya? Kenapa ada OSI, ada layer gitu? Oke, kita sambil ini aja deh. Saya mute lagi ya. Baik, OSI layer ya, Open System Interconnection. Jadi sebetulnya dalam komunikasi data itu ada namanya layer-layer pengolahan ya. Kalau diibaratkannya gini, ketika kalian ingin berkomunikasi katakanlah dengan bupati gitu ya, Anda berkomunikasi dengan bupati. Nah, supaya bisa ketemu Pak Bupati, bisa ngobrol sama Pak Bupati, itu berarti kalian kan harus bikin perjanjian dulu ya biasanya. Bikin janjian dulu dengan mungkin nanti lewat sekretaris bupatinya atau justru mungkin dari administrasi di bawahnya. Nah ya, nah proses-proses itu, prosedur itu yang dijadikan dasar atau referensi dalam komunikasi gitu ya. Jadi kenapa ada OSI layer atau ada layer komunikasi protokol di komunikasi data ya kurang lebih hampir sama dengan komunikasi manusia biasa ya, komunikasi orang. Ketika kita mau bicara dengan gubernur, dengan bupati, itu kan harus ada tahapannya. Kita ngobrol dulu janjian dengan katakanlah resepsionis di kantornya, mau ketemu Bapak jam berapa, mau ketemu Bapak di mana. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu, kurang lebih sama. Jadi ketika kita mau ngobrol antar personalnya khusus, itu ada protokolnya, mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, kalau kita juga pejabat juga, katakanlah bupati dengan bupati gitu ya. Nanti ngobrolnya lewat bawah, berarti nanti ada ajudannya yang ngobrol sesama ajudan. Dari ajudan naik ke sekretaris, misalkan dari sekretaris baru naik ke tata usaha kota misalkan, ataupun kalau di kepresidenan atau kesekretariatan negara. Jadi ada urutannya ya, prosedur. Nah,
protokol ini yang harus disepakati dalam komunikasi data biasanya ya. Nah, dalam komunikasi data yang standar yang digunakan secara umum adalah OSI, Open System Interconnection. Jadi semua alat harus mengikuti OSI ini, Open System. Protokolnya sama, bahasanya sama, pengertiannya sama. Nanti kalau ketemu harus di ruangan mana, misal seperti itu. Nah, ini yang perlu atau penggambaran mengenai OSI layer dalam komunikasi data. Nah, seperti tadi dibilang tadi, ini lebih ke protokol. Jadi OSI ini adalah referensi buat semua alat ya. Baik misalkan komputer merek HP, komputer merek Lenovo, komputer merek misalkan mereknya Dell, HP juga macam-macam merek kan. Belum lagi di dalamnya nanti di tengah-tengahnya di networknya ada yang merek Huawei, ada merek ZTE, ada merek Siemens dari Jerman, ada mereknya AT&T, Bell Labs, misalkan dari Amerika. Nah, itu supaya saling ngobrol harus ada bahasa yang sama ya, ada protokol yang sama. Itu yang jadi dasar dari OSI layer. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini. Nah, kalau kita tadi ya. Internetnya terputus. Saya lanjutkan. Nah, kalau di komputer juga ada ya. Jadi komunikasi antar komputer, ada OSI layer yang dipahami, protokol yang dipahami. Oke, ini contoh videonya. Silahkan dilihat dulu. OSI stands for Open Systems Interconnection and is a conceptual framework for how applications communicate over a network. There are 7 layers within the model, and the layers depiction is used to help users identify what is happening within a networking system. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. The OSI model layers are typically described from the top layer down. The layers are described as application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. These layers are provided by a mixture of network card drivers, operating systems, applications, and networking hardware that facilitate the transmission of signals over Ethernet, fiber optic, Wi-Fi, or other wireless protocols. We'll describe the layers from the top down, as the top layer is the application layer, or layer 7. This is the layer that most users interact with and will recognize. The application layer provides network services to the end user. These services are protocols that work with the data the client is using. One of these protocols may be HTTP, that is used with web browsers such as Google Chrome, Firefox, and Internet Explorer. Other examples of applications that use this layer are Office, Outlook, and Skype. All of those interactive applications provide a set of services that allow the application layer to supply data to and receive data from the presentation layer. The presentation layer, or layer 6, performs the uncomplicated task of syntax processing, or converting data from one format to another. For example, consider you're ordering something from an online store.
These transactions are typically handled in a secure transmission, which means that the data passing between the store or the website application will transmit encrypted data to the presentation layer that will need to be decrypted and processed. This layer handles translating the data from the top layer, which is presented in application format, to network format, and vice versa. After the presentation layer processes the data from one format to another, the information is then passed to the session layer, or the application layer, depending on whether the data is transmitting or receiving. At the session layer, or layer 5, the construction, direction, and conclusion of connections between devices occur. This layer supports multiple types of connections, as well as being responsible for authentication and reconnection if a network interruption should occur. After the session is established, the data then passes to or from the transport layer. The transport layer, or layer 4, is responsible for the transmission of data across network connections. This layer coordinates how much data to send, how fast, where it goes, and these sorts of things. Of the most widely known protocols for Internet applications, these services may be provided by Transmission Control Protocol, or TCP, and User Datagram Protocol, or UDP. Other protocols may provide additional capabilities, including error recovery, data flow, and retransmission. Once the transport layer has completed its function, the data is then passed to or from the network layer. The network layer, or layer 3, handles the routing of the data. After the data arrives at this layer, each frame of data is examined to conclude if the data has reached its ultimate target. The layer sends data to the correct destination on outgoing transmissions and receives incoming transmissions as well. The IP portion of TCP/IP is the commonly known network layer for the Internet. This layer also manages the mapping between logical addresses and physical addresses. For IP addresses, this is accomplished through Address Resolution Protocol, or ARP. The data is then passed to the next required layer, which is the data link layer. The data link layer, or layer 2, is considered the most complex of the layers. This layer is often divided into sublayers called Media Access Control, or MAC, and Logical Link Control, or LLC. The layer sets up links across the physical network. When this layer receives data from the physical layer, it checks for transmission errors, and then packages the bits into data frames. From there, this layer manages the physical addressing methods for the MAC or LLC layers. An example of the MAC layer includes 802.11 wireless specifications as well as Ethernet. At the data link layer, the data passes to or from the final layer in the OSI model, which is the physical layer. The physical layer, or layer 1, is the electrical or physical layer of the model. This layer encompasses the network cables, power plugs, cable pinouts, wireless radio frequencies, connectors, transceivers, receivers, repeaters, pulses of light, electric voltages, etc. When troubleshooting problems, this is typically the first place to start. Is the device plugged in? Is the wireless card working? At this layer, the model transmits the digital data bits from the source or sending device's physical layer over network communications media, which can be electrical, mechanical, or radio, to the receiving or destination device's physical layer. The OSI model is a guide for developers and vendors to smooth the progress of developing communication products and software programs that will work in cooperation with a commonly established model. Once you understand the model, you can then understand which protocols and devices will be compatible
with one another. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format? Oke, barusan adalah penggambaran apa itu OC layer. Cukup jelas kalau saya pikir ya. Kita bahas satu-satu. Oke. Nah, pada OC layer ini terdapat 7 layer ya. Ada dua pembagiannya, ada lower layer sama upper layer ya. Nah, layer 7, 6, dan 5 atau 5, 6, 7 ini lebih ke pelayanan suatu aplikasi. Sementara layer 1, 2, 3, 4 lebih ke komunikasi data atau aliran dari data yang terhubung antar perangkat gitu ya. Nah, biasanya untuk mempermudah kalian menghafalkan, silahkan lihat dari penamaannya. Yang pertama adalah physical layer, yang dua data link layer, 3 adalah network layer. Kalau saya biasanya bikinnya misalkan pegawai dalam negeri, jadi langsung kebayang physical, data link, network. Transport layer, session, application, misalkan seperti ini, kita bikin singkatan aja. Pegawai dalam negeri tidak sekolah pasti alpha misalkan. Nah, ini kan transport layer, session, presentation, sama application layer ya. Nah, secara keseluruhan pada OC itu ada 7 layer seperti ini. Jadi mungkin bisa dibayangkan komputer kita, HP kita, atau peralatan elektronik yang terkoneksi ke jaringan itu ternyata banyak asistennya ya. Ada 7 asisten minimal ya. Yang pertama adalah physical. Physical ini kalau di komputer nanti kalian bisa lihat adalah network interface card ya. Network interface card, ada UTP kabelnya. Nah, UTP kabelnya itu dianggap sebagai physical layer ya. Bisa UTP, bisa berupa RS232. Nah, dari atas itu dari kabel naik ke NIC, Network Interface Card. Network Interface Card, di situ ada MAC address sebetulnya. Nah, dari NIC ini biasanya ada MAC address, nanti diterjemahkan kalau di network layer ini nanti jadi IP address. IP address itu yang diterjemahkan oleh kita menjadi 192 berapa, 168 berapa. Nah, aslinya kan MAC ya, atau MAC address. Kalau di HP itu misalkan email misalkan. Nah, dari network layer naik ke transport layer ya. Transport layer atau TCP tadi, datanya dipakai sebagai apa? Sebagai TCP. TCP itu biasanya lebih ke real time ya. Jadi harus nyampe pada saat yang sama, waktunya ada delaynya maksimum berapa. Kemudian ada juga UDP, user datagram ya. User datagram ini biasanya untuk email, jadi tidak urgent. Nah, dari atas naik lagi ke asisten berikutnya, session layer. Ini menentukan koneksi, kapan mulai, kapan Nah, ini menentukan kapan kita buka aplikasinya, kapan kita terhubung dengan yang lain. Kemudian naik lagi ke presentation layer ya. Presentation layer ini yang menampilkan data dalam bentuk binernya dikirim ke suatu aplikasi tertentu, dan naik lagi ke atasnya adalah application layer. Nah, ini yang application layer ini yang menampilkan supaya kelihatan seperti kalian sekarang ini pada Zoom menampilkan presentasi yang saya tampilkan. Nah, ini menggunakan application layer. Application layernya adalah berarti Zoom ya, Zoom. Kita lanjut. Nah, ini penjelasannya satu-satu kurang lebih tadi sama dengan di video ya. Pada application layer ini lebih ke komunikasi ke manusia.
komunikasi antara mesin komputernya dengan manusianya. Contohnya adalah protokolnya adalah Telnet, HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol, FTP untuk pengiriman file, kemudian kalau di browser ada www, ya, NFS ini Network Folder Server, SMTP ini buat email, SNMP ini buat status suatu perangkat, biasanya ada laporan SNMP, SMTP untuk Simple Mail Transfer Protocol. Nah, selain itu, ketika kita ke layer 6, ya tadi definisinya layernya ke data. Jadi komunikasi antara interface antara komputer manusia dengan mesin, ya. Formatnya mau seperti apa? Kalau di pemrograman ada ASCII, ya, bisa berupa binary, bisa tipe filenya, ya. Kalau di sini contohnya ada JPEG. JPEG itu untuk gambar, ya, protokol gambarnya. Kalau misalkan contohnya kalian menyimpan file PNG atau file BMP saja, tapi ekstensinya diganti ke JPEG misalkan, JPG, ya, JPG gitu, ya. Komputer tidak akan baca karena meskipun ekstensinya benar JPEG, tapi dalamnya protokolnya beda. Nah, ini yang fungsi dari presentation layer, ya. Dia menerjemahkan, oh kalau JPEG dia harus translate-nya seperti ini. Contohnya kan kalau gambar itu sebetulnya kan berupa kode, kita mau mulai file itu kita titik mulai dari kiri ke kanan, baru ke zigzag balik lagi ke kiri, atau kita berurutan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ya, sabuannya seperti itu. Itu salah satu protokol juga. Kemudian tadi ASCII, TIFF, ya, kalau TIFF itu gambar juga, GIF itu gambar juga, MPEG ini moving picture, ya, berarti ke video, bisa juga ke MKV, kemudian juga musik, ada MIDI, ada MP3, ya. Ini di presentation. Nah, di layer yang berikutnya, di layer 5, session. Session ini lebih ke, yang seperti saya bilang tadi, kalau kita menelepon seseorang, ya, menelepon seseorang itu kan kita harus memastikan bahwa pada saat bertelepon itu kita masih masih saling berhubungan, meskipun ada saatnya kita diam gitu, ya, atau seperti saat ini misalkan kita mulai jam 10 kuliah, dimulai dengan assalamualaikum, ditutup dengan wassalamualaikum misalkan, seperti itu. Itu juga protokol, ya. Jadi sesi pada saat menentukan kapan bahwa ini masih berlangsung, kalau tidak berlangsung dia putus jaringannya. Nah, ini pada session layer. Ya, tugasnya si admin ini adalah mengatur kapan bahwa dia masih berhubungan dengan ini, ngobrol, atau misalkan kurang lebih seperti moderator lah. Kalau dalam suatu conference, moderator yang menentukan. Oh, sebentar. Kenapa habis ya? Oke, kita lanjut saja. Dari sini bisa menentukan, jadi session layer ini lebih ke moderator, kapan mulai bicara, siapa yang boleh bicara ke siapa, dan mulainya kapan. Contohnya protokolnya adalah RPC, SQL, NFS, SCP, atau dalam voice juga ada SS7 dan segalanya, ya. Kita lanjut. Nah, layer 4. Layer 4 tadi lebih ke transport, ya, tadi, ya. Transport mau lewat mana? Mau pakai apa, ya. Pada layer ini diberi angka apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, perlu error recovery apa tidak gitu, ya, perlu urgent atau tidak, perlu ini real time datanya atau bisa di delay seperti email gitu, ya, bisa TCP, UDP atau SPI. Berikutnya di layer 3. Nah, layer 3 ini yang mendefinisikan konversi alamat yang dimengerti oleh komputer atau mesin, ya. Ini contohnya ada IP addressing, IPX, AppleTalk, DDP, dan segala macamnya. Jadi ini konversi aja.
antara mesin menerjemahkan maksudnya MAC itu dikonversi ke IP address misalkan ya, atau alamat yang memang dikenal secara umum atau secara lokal komputer tersebut. Nah, selain itu setelah selesai tadi dari network layer ini, di bawahnya lagi ada namanya data link layer ya. Nah, ini yang lebih langsung ke pengalamatan hardware-nya. MAC address-nya berapa, mungkin nanti alamat kalau di memori itu addressing-nya berapa ya. Nah, ini di data link. Nah, berikutnya tadi yang terakhir yang di layer 1 adalah physical-nya ya. Bisa pakai tadi di data link tadi ada IEEE 8022, 80211 kalau pakai wireless ya. Seperti itu. Nah, di physical tadi ada Ethernet, biasanya kita umum UTP. Kalau zaman dulu ada V35, ada V24 ya. Yang masih banyak dipakai adalah RS232, RS485 ya. Dan ini konversinya adalah physical, benar-benar physical ya. Nah, konsep dan kegunaan layer ini adalah pembagian fungsi dan mengurangi kompleksitas. Ya, tadi ada kayak semacam satu departemen itu ada departemen-departemen atau ada admin-admin yang memang mengurusi atau memanage protokol-protokol tertentu ya. Itu fungsinya dari layer-layer tersebut. Selain itu juga mengurangi kompleksitas pada pemrograman. Jadi kita bisa melakukan setting dari tadi physical ke network itu kita bisa setting routing table-nya seperti apa, mau direct seperti apa, di atasnya lagi ada IP addressing bisa segmentasi ya. Itu untuk memudahkan setting atau manajemen perangkat. Oke, ini gambarannya ya. Kalau tadi diulang lagi layer aplikasi fungsinya adalah seperti ini, antara manusia dengan peralatan, tampilannya seperti apa. Kemudian layer presentasi tadi ini ya, lebih mengkonversi dari bahasa komputer ke bahasa digital binernya. Sessionnya adalah tadi untuk memastikan bahwa kita terkomunikasi tadi dengan apa, dengan siapa. Oke, berikutnya ini adalah untuk layer transportnya tadi. Layer transport ini kita mau menggunakan apa? Real time atau delay atau paket atau berbentuk apa ya? Jadi contohnya kalau kita mengirim barang, ini barangnya sifatnya seperti apa? Same days, yakin esok sampai, atau bisa juga pakai tracking kalau besar misalkan ya. Saya nggak urgent kok ini alatnya, yang penting sampai ke tujuan misalkan. Kecuali kalau misalkan saya mengirim makanan, ini harus sampai besok, itu paketnya kan khusus, jenis paketnya khusus, pengepakannya juga khusus. Nah, ini contoh dari fungsi di layer transport. Nah, ini pada layer transport ini tadi kalau aslinya nanti ada application port, ada data ada segmentasinya, mau berbentuk apa ya, ke atasnya bisa berbentuk email, berbentuk file transfer, berbentuk video, streaming, misalkan seperti YouTube. Yang jelas pada transport layer ini, dia yang dilakukan adalah melakukan koneksi end-to-end. Ya, misalkan kita buka YouTube, itu kita terkoneksi ke YouTube secara terus-menerus, atau enggak terus-menerus sebetulnya, tapi kita tetap terhubung bahwa kita login sebagai nama siapa misalkan di YouTube-nya. Ini menggunakan layer transport. Oke, masih dengan layer transport. Nah, berikutnya adalah layer network ya, pengalamatan sebetulnya. Jadi kalau kita kirim paket itu kan diterjemahkan, aslinya mungkin kalau di paket JNE, JNT gitu ya, ada kodenya. Nah, itu pengkodeannya hanya, atau kode pos lah contohnya ya.
Kode pos itu salah satu kode untuk menentukan ini barang dikirim dari mana, dari Jakarta ke Tasik, dari Tasik ke Pangandaran, misalkan Jawa Barat itu besar. Nah, itu ada pengalamatan khusus ya sebetulnya ya. Nah, dari pengalamatan khusus itu baru diterjemahkan ke alamat detailnya. Nah, ini yang MAC address tadi ya. Contohnya MAC address dalam suatu komputer 0000 0C123456 ini diterjemahkan ke IP address ya. Ini yang dikenal oleh jaringan biasanya IP address. Nah, pada layar data link ya, layar 2 ada fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama adalah habilitasinya, pemilihan media fisiknya seperti apa, addressing tadi pengalamatan fisik MAC address-nya, dan di situ juga ada fungsi error detection. Kalau ada error dia minta retransmit. Pertama nanti habis ini ada tentang error detection. Jadi data yang diterima oleh NIC atau data link layer diperiksa dulu apakah data ini utuh atau ada error. Kalau ada error, misalkan dia tidak menggunakan forward error correction, tidak bisa direcover oleh forward error correction, dia biasanya minta kirim balik datanya. Tolong kirim balik datanya, diulang. Sama dengan kalian kalau misalkan playing YouTube gitu ya, begitu berhenti dan rusak, kalian pasti refresh. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu refresh itu, berarti kita minta kirim ulang data. Ya, kita kirim ulang dari YouTube-nya untuk dikirim balik dan kita mulai dari awal lagi. Nah, itu fungsi dari error detection kurang lebih seperti itu. Ada juga misalkan selama errornya masih bisa kita lihat, kita recovery atau misalkan turun resolusinya ya lebih jelek ya, lebih kecil ya. Itu fungsi dari data link layer, kemudian identify data encapsulation. Kalau datanya dibungkus lagi, kita securekan lagi, misalkan kita bungkus lagi supaya rahasia gitu ya. Kita ngirim uang misalkan lewat paket, kita bungkus pakai amplop, kita bungkus pakai plastik lagi, kita pura-pura ngirimnya pakai kotak khusus supaya nggak disangka uang, nggak disangka perhiasan, misalkan seperti itu. Ini namanya enkapsulasi. Nanti harus dibuka lagi berarti ya di ujungnya. Oke, tiap layer memberikan layanan sesuai dengan spesifikasi. Jadi kurang lebih interaksinya seperti ini ya. Jadi sebetulnya yang berhubungan adalah antar layer, antar komputer. Baru nanti kita di atas, walaupun secara realnya adalah dia akan mengencapsulate atau mengurangi satu-satu alamat sampai ke application layer ya. Nah, ini yang tadi data enkapsulasi, contohnya kita punya data rahasia yang harus dibungkus dulu, dibungkus lagi berapa kali, baru di ujungnya dibuka lagi ya. Aslinya nanti ada frame-frame yang memang Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah ke data enkapsulasi ya. Jadi data enkapsulasi itu tadi seperti dibilang tadi, kalau kita mengirim sesuatu barang berharga, kita harus tutupi supaya nggak ketahuan ya bahwa barang itu berharga lebih dari ongkos kirimnya, misalnya seperti itu. Dienkapsulasi, dibungkus ya. Oke, nah selain OC, jadi OC ini adalah yang standar ya, general. Ini layer-layer pada suatu komunikasi data yang banyak atau umum standar digunakan oleh semua peralatan ya. Tapi di dunia networking sendiri, sebentar ada gangguan suara. Di dunia networking sendiri ada yang kita namakan protokolnya adalah TCP/IP.
Mohon maaf, ini lagi ada berisik sebentar. Kita lanjut ya. Nah, di networking itu ada yang dikenal namanya TCP/IP ya, selain OSI layer ini. Kurang lebih sebetulnya sama, dia terdiri dari 4 layer tadi. Kalau di TCP/IP itu 2 layer antara physical sama data link layer ini dianggap satu protokol, ya, satu layer network interface, ya. Ya. Untuk network layernya itu nanti di mohon maaf, ini lagi berisik di luar. Jadi network layernya ini kalau di TCP/IP ada IP address, ada IP internet protokolnya, ada ARP-nya, ada ICMP, ya. Di atasnya ada transport, itu ada pilihannya tadi TCP. TCP ini lebih ke real time. Ada UDP, user datagram ini lebih ke accept atau menerima delay. Nah, kalau di TCP/IP tiga layer atas tadi, application, presentation, session, itu dianggap sebagai application, ya. Ini konversinya atau persamaannya untuk antara OSI layer dan TCP/IP. Oke, kita lihat lagi ini untuk YouTube-nya, konversinya seperti apa. Hey, what's up guys? Welcome to Certbros. In this video, we're going to be talking about the TCP IP model. Quick warning, we're going to be referencing the OSI model a lot here. So if you haven't already watched that video, check that out first, then come back. Okay, so what is the TCP IP model? It's a model to standardize computer networking. Sound familiar? It should, because it's the same description as the OSI model. Now, the OSI model, while widely referenced, isn't used in the real world. The TCP IP model, however, is the real deal. Thankfully, it's not that different. Here is the TCP IP model. 4 simple layers: application, transport, internet, and link. And just like the OSI model, it's numbered from the bottom up, but the direction depends on if you're sending or receiving traffic. So this is the original model, but it has been updated. Here is the brand new, freshly designed model. 1 extra layer and 1 renamed layer. That's it. The link layer has been split into data link and physical, and the internet layer has been renamed the network layer. Simple, right? It gets even better when we compare the TCP IP model to the OSI model. Now, if you remember, the OSI model has 7 layers compared to our 5 here. But when you look at it, you'll notice the application, presentation, and session layers are just shown as application layer in the TCP IP model. All the other layers line up nicely, which is great because we should already know the concept of how this works. So let's remind ourselves about the protocols and devices at each layer. At the application layer, we have application protocols such as HTTP, FTP, and SMTP. The 2 most common transport protocols are TCP and UDP. Port numbers are also added here. At the network layer, we have the Internet Protocol, or IP. Routers also operate at this layer. The data link layer contains Ethernet. Switches typically operate at this layer, although you can get layer 3 switches that have some routing capabilities. Finally, we have the physical layer. Think of everything we can touch and feel here. Things like cables and network interface cards. Okay, so as we send data, each layer will add its own bit of information. This process is called encapsulation. When we hit the physical layer, the data is transmitted over to the receiving device. The receiving device then starts to decapsulate the data.
We saw this in the OSI model, but in this video we're going to take a closer look. We start with our application data at layer 5. This is then passed down to the next layer where the transport information is added. Let's say it's a TCP header. Each time a header is added, this will contain specific information. For example, a TCP header will contain things like the source and destination port number, sequence numbers, and a few more bits of information. We'll go over this in more detail in a separate video. We then move to the network layer, where we add the IP header. This will contain the source and destination IP address, as well as some other bits of information. Lastly, we have the data link layer. Here we add not only a header, but a trailer as well. The header contains mainly the destination and source MAC address, and the trailer contains some error checking information that the receiving side can check and make sure the data has been received correctly. Once the data hits the physical layer, it is physically transmitted. So, we've gone through the encapsulation process. It's important to note that at each stage, the data has a specific name. At layer 5, the data is called, well, it's just called data at this stage. Once the transport information has been added, it's now called a segment. Adding the network layer information makes our segment a packet. And finally, once we add our data link information, the packet becomes a frame. Now, once data has been transmitted, the receiving computer decapsulates the information. It will check the destination MAC address for that frame, and if the frame is destined for our computer, it's processed further. The computer then checks the IP information off the packet. Again, if the packet is destined for our computer, it's processed further. The transport information is read, and the application data is sent to the receiving application. So that's it for the TCP/IP model. After looking at the OSI model, thankfully there isn't much else to learn. This video is part of our full. Oke. Kembali lagi ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi yang terbaru itu TCP/IP itu terdiri dari 5, bukan 4 lagi ya. Ada perubahan di sisi internet protokolnya menjadi network protokol. Kemudian yang tadinya data link terdiri dari 2, jadi dibagi 2 ya, data link dan physical. Oke, dari saya sih itu aja. Ada pertanyaan? Tadi yang masuk itu ada 4 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dipelajari lagi. Jadi memang konsep pengetahuan tentang OSI layer ini adalah bahwa memang dalam komunikasi data ini ada admin yang bekerja di satu komputer, ada urutan, ada protokolernya, ya, yang supaya bisa berbicara dengan yang lain. Nah, itu karena berupa komputer dia berlangsung cepat, berbeda dengan mungkin kita yang ada di perkantoran ya, karena ada faktor manusianya dia agak lambat seperti itu. Saya kira itu tadi. Haidar atau Randy ada pertanyaan, silakan. Tidak mungkin Pak. Tidak ya. Oke, jadi ini masih basic, kita pengetahuan dasarnya seperti apa. Nanti setelah ini kalau nggak salah ini ada error correction, habis itu di bawahnya lagi ada IP addressing ya, untuk mengetahui tentang pengalamatan dan segala macam. Saya kira itu ya. Iya Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup aja. Terima kasih atas kehadiran secara online hari ini. Nanti saya rekam, saya kirim linknya juga yang rekaman barusan, kita gabungkan. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.